سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Sadaqallahul Azim. Pada pertemuan kita minggu kemarin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan daripada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Begitu ditiup oleh Israfil sangkakalanya, yaitu dengan tiupan yang pertama, maka semuanya telah meninggal dunia. Fala yastati'u ba'duhum ayyusi ba'da. Jadi jadwan fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Jadi begitu dia tiup sangkakala, maka tidak seorang pun lagi sempat untuk berwasiat kepada keluarganya, tidak sempat lagi untuk melakukan apa-apa, sampai digambarkan begitu cepat dan dahsyatnya pada waktu hari ditiupnya sangkakala itu, yang lagi makan hendak menyuap pada sempat, yang sudah di tangannya minuman hendak meminum tidak sempat, orang yang sedang berjualan hendak melipat barangnya saja tidak sempat, dan orang yang ingin kembali ke rumahnya pun tidak sempat. Itulah begitu cepatnya yang dikatakan illa sayhatan wahidah. Itulah yang mereka tunggu-tunggu dengan satu teriakan suara, yaitu bunyi sangkakala. Itu yang ditunggu oleh mereka. Nah, lalu ditiup sangkakala yang kedua. Begitu matian, semua sudah meninggal dunia. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Nah, ketika ditiup sangkakala kedua, maka haulail amwat yakhrujuna min kuburihim. Orang-orang yang meninggal dunia keluar dari kuburnya, mereka berjalan dengan cepat. Yansilun itu artinya al-insilan, itu wan naslan. An-naslan itu al-isra. Al-isra fil masyi, mereka berjalan begitu cepat. Jadi begitu ditiup sangkakala, bangunan bebongkaran dari tempat kubur mereka masing-masing. Lalu mereka berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka berkata, yaqulun ya halaqana minal ladzi akhrajna min kuburina allati kunna fiha. Jadi kata penduduk kubur, celaka kami, binasa kami. Artinya siapa yang mengeluarkan kami dan membangunkan kami dari tempat pembaringan kami, min kuburina allati kunna fiha, nang mana sudah kami nyaman di sana. Jadi bahasa di sini Pak, min marqadina. Nah, ini qalu ya wailana mimman ba'atsana min marqadina. Mereka berkata, siapa yang membangkitkan kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur. Jadi bahasa Arab itu ada dua Pak. Ada an-naum, itu guring juga. Nah, an-naum, ar-ruqud itu tidur juga. Cuma bedanya apa antara an-naum dengan ar-ruqud? Kan kalau kita pada waktu subuh mendengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, itu tidur juga. Di sini memba'asana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Nah, jadi bedanya kalau an-naum itu tidur juga, cuma satu mat guringnya. Kalau an-naum itu tidur satu mat. Kita kan ada yang tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai 8 jam. Semalaman mungkin paling banyak 8 jam kita tidur untuk orang tua itu. Beda dengan anak kecil. Nah, itu an-naum. Tapi kalau sudah rukud, itu guringnya itu luar biasa. Bisa puluhan tahun dan bisa ratusan tahun. Nah, itu menggunakan kalimat rukud. Ada nggak orang di dunia tidur sampai ratusan tahun? Ada, yaitu ashabul kahfi. Maka ini dikatakan soal kahfi, wa hum ruqudun wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Wa hum, dan mereka para ashabul kahfi ruqud.
Mereka tidur, berapa tidurnya? 309 tahun. Itu guringnya Ashabul Kahfi. Makanya di situ karena menggunakan an-naum, tapi menggunakan rukud. Wahum rukudun. Nah, mereka lagi sedang tidur mereka, ditidurkan oleh Allah. Berapa tahun? 309 tahun, guringnya aja. Nah, jadi kalau an-naum itu tidur sebentar. Makanya para penduduk kubur menyatakan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka menyatakan, ya wailana, binasa kami, celaka kami. Siapa yang membangunkan kami di tempat tidur kami? Artinya seolah-olah azab kubur itu tempat tidur. Bukan berarti tidak ada azab kubur di sini. Jangan kita salah paham. Wah, kalau orang kayak itu, para penduduk kubur begitu dibangunkan semuanya, baik nang al-fajirah atau barrah, baik orang yang berbuat maksiat ataupun orang berbuat baik, semuanya menyatakan ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kami, binasa kami, siapa yang membangunkan kami di tempat tidur kami? Wah, kalau gitu nyaman kan di kuburan, bisa guring-guring santai sampai dibangunkan aja tahajud gitu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bukan berarti siksa kubur itu tidak ada. Orang yang masuk kubur hari ini begitu mendapatkan azab Allah sampai hari kiamat gak ada bampihan. Siang malam teriak-teriak, tolong, ampun. Tapi begitu ditiup sangkakala, mereka menyatakan, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Ini menunjukkan kepada mereka adalah azab setelah ditiupnya sangkakala kedua atau setelah hari kiamat. Itu azabnya amat sangat dahsyat, tidak apa-apanya dibandingkan dengan azab kubur. Makanya azab kubur itu dibilang sebagai tempat tidur aja. Sesakit-sakitnya azab kubur itu masih kada ada apa-apanya dengan limbah hari kiamat. Nah itu. Makanya para penduduk kubur menyatakan ya wailana man ba'atsana mimmarqadina, celaka kami, siapa yang membangunkan kami di tempat tidur kami? Sudah nyaman-nyaman di sini, mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang di sana. Itu ketenangan itu bukan berarti tidak ada azab. Azab sangat dahsyat luar biasa, tapi dahsyatnya sesudah ditiup sangkakala kedua atau ditiup sangkakala ketiga, ini tidak ada apa-apanya azab kubur dengan azab di akhirat. Waliyazubillah. Nah, ini kita perlu berlindung ini. Lalu ujar Al-Quran menyatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Jatuh ini hadza ma wa'adakum, hadza allazi wa'adakumullahu bihi mil ba'si ba'dal maut. Ini yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian akan terjadi hari al-ba'ats, hari kebangkitan, bangunnya seseorang dari kuburnya, hidupnya seseorang setelah matinya. Buat apa? Lil hisab, untuk dihisab semua amal perbuatan manusia. Wal jaza, untuk diganjar semua amal perbuatan manusia. Hisab, jaza. Wa sadaqa rusuluhul kiram, benar ternyata apa yang dikatakan oleh para rasul-rasul yang dahulu, yang mereka beritahukan kepada kami dari Allah, yang mereka tunggu-tunggu. Mereka sampai menantang nih, kalau bujur mana azab neraka, mana azab kubur, mana siksa kubur, mana. Itu jatuhan in kanat illa sayhatan wahidah. Ternyata itu hanya sekali teriakan saja, sekali bunyi trompet saja. Saking dahsyat dan cepatnya, sampai-sampai dikatakan sang ibu hendak menyusui anaknya kada sempat. Orang lagi makan hendak menyuap sekali dia kada sempat. Orang lagi memegang air, memegang gelas hendak minum aja kada sempat. Begitu ditiup semuanya sudah terhambur berantakan. Jadi katakan in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina mudahrun. Begitu ditiup sangkakala yang ketiga, jadi ujar Israfil menyatakan, ayyatuhal izab, wahai tulang-tulang yang berantakan, wahai sendi-sendi tulang nang kemesana kemari, dan rambut-rambut dan lain sebagainya.
innallaha ya'murukunna an tajtami'an, Allah menyuruh kalian untuk kumpul li faslil qada, untuk disidang, untuk ditentukan ketentuan hidupnya. Nah lalu begitu manusia berkumpul summa yanfukhu fi summa yunfakhu fi sur, ketika ditiupkan ketiga wa idahum majmu'una fi mauqil hisab, mereka berkumpul semuanya, berkumpul semuanya untuk minta dihisab, untuk minta dihitung semua amal perbuatan. Lalu ujar Al-Quran, fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Fal yawm, hadzal yawm, nih hari ini juran, al yawm, yang hari apa? Yaumul qiyamah, nih hari kiamat. La tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada seseorang dizolimi sedikit pun. Nah ya jar ulama, kita nih pai kadada zalim tuh kadada, zalim tuh kadada. Sudah kemarin kita kisahkan nak kayak Habibun Najjar begitu dipukuli oleh kaum Antakiyah meninggal dunia. Begitu meninggal dunia ujar Tuhannya, qila dakhulil jannah, masuklah kamu hai Habibun Najjar ke surga. Begitu masuk Habibun Najjar ke surga, malah dia menyatakan, jakanya kawa aku bepander ujar sidin lawan kaum Antakiyah, ternyata yang kalian lakukan kepadaku dengan memukuliku, dengan menginjak-injakku sampai mati, ternyata itu kadada apa-apanya dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Jakanya kawa hidup tuh jajak pulang mati pulang aku nih. Itu saking senangnya orang yang dizalimi. Jadi kadada istilah kezaliman tuh Pak Ai, semuanya mendapatkan ganjaran dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita kadang-kadang minta maaf. Kendaraan hilang atau sandal hilang, mudahan malingnya kenan jasidin lumpuh sabalah batisnya. Nang banget lagi mudahan parutnya gambung 7 turunan. Ada itu nang itu pebat tulisanna. Siapa nang membuang sampah di sini nanti ini apa mudah-mudahan sidin karena penyakit 7 turunan. Ya Allah, nang membuang seikung aja diminta 7 turunan. Coba ini baik sandal hilang sidin jumandak babarang tapa huruf lawan nang lain haro doanya, ya Allah gambungakan parutnya. Allahu akbar. Wallah itu dah nukar sandal 1 juta baik sembahyang di Masjid Al-Falah ini kada babujuran kayak saja. Sandal 1 juta maai takbir ingat sendal, ruku ingat sendal, tidak ingat sendal sampai sujud terakhir ketika menijasidin doa paling kabul sujud terakhir, ya Allah jaga akan sandal ulun. Nah ulun padahkan pin ampih berdoa nang kitu nah. Coba lu batakun pian kawan lokal sandal itu dari siapa duitnya? Allah yang memberi rezeki. Berarti sandal itu kepunyaan siapa? Allah nang ampunnya minta jagakan pun lawan sidin. Rasa pas lah berdoa tuh Pak. Sandal ini ampun Allah minta jagakan pulang mai. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Diumumkan Tuhan sudah, ya Tuhan kepunyaanku segala anang ada di langit dan di bumi termasuk sandal piantoh. Nah ya Allah jaga akan sandal ulun. Ya Tuhan ampun siapa sandal toh? Pun siapa? Pun Allah Ta'ala disuruh pulang menjagakan. Berdoa lah lagi nang kayak itu Bu, Pak. Mandak kendaraan ya Allah jagakan kendaraan ulun. Ya Tuhan ampun siapa kendaraan toh? Mas sudah ampun orang minta jagakan pulang. Wah ini Pak. Tahu tak pulang.
mun iman kata bekuat nang murah-murah aja tuh kasandal dah mun kayak itu. No karena 50 ribuan aja kan, tenang 10 ribu 3. Ya, orang kita ini mencari, nang ini kan musim ini musim diskon, musim promo. Bila bertukar hingga bertakun ada promonya kajar muyak sidin pai ditulis di gondol-gondol lah promo sampai kiamat jasidin. Nya ibu-ibu katuju promo tulis sidin promo sampai kiamat selama aku berjual di situ kiamat promo terus nah nang kaina Pak fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nih jadi hadzal yaum nih hari ini yaum jorong masih hari apa yaumul qiyamah hari kiamat la tuzlamu nafsun nah kadada orang nang dizolimi dada orang masuk surga karena rahmat Allah bukan amal ibadahnya. Seseorang masuk neraka karena keadilan bukan karena kezaliman. Keadilan Allah. Tidak ada seseorang pun yang dijolimi. Sawaun kanat hadhihi nafsu barrah au fajirah. Baik jiwa seseorang yang berbuat baik atau yang berbuat maksiat. Wala yuhammadul insanu wizra ghairihi wa innama yuzazi kullun bi amali. Kadada orang yang menanggung dosa orang lain. Dada. Pian tenang aja, jangan sembahyang ulun dosanya. Jangan percaya pian. Allah akan mengganjar sesuai perbuatan manusia masing-masing. Kadada orang yang membawa dosa orang lain. Bila pian nang berdosa, pian nang menerimanya. Tapi dia sini semalam sidin dia menanggung akan. Bujurai Tuhan akan memberikan ganjaran dengan perbuatannya. Itu kenapa? Pian ke masjid aja, ulun bakirim majalah kayak apa aja bakirim. Ya nak ada turun tuh bakirim. Jadi ada Ramadan kemarin itu lucu bener. Ulun nih pian paji aja 8 hari pecah Ramadan. Baik ulun banyaknya. Tapi ulun ada pun menukar dah puasa aja. Menukar. Jadi puasa itu ditukari Pak. Julun siapa nang berjual kakanakan pang dia sidin. Jadi di sini ada kakanakan nang umur nang SD kelas 4 kelas 5 kamding puasa lah ding puasa lon mangai kutukari akan lo puasa ikam berapa selawi ribu nak nukar 400 4 hari kada puasa sih dia menukar punya ada pian menukar aja puasa sudah sembahyang menukar kada baru sembahyang lagi maulah nang kayak itu nina ja Al-Qur'an di sini menyatakan fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzau keadilan itu penuh tidak ada orang yang dijolimi sedikit pun dan tidaklah diganjar seseorang itu illa ma kuntum ta'malun sesuai dengan apa yang telah mereka gawi in khairan fa khairun bila menggawi kebaikan yang dia dapatkan kalau menggawi nang kada baik yang didapatkan kada kalau ditukar-tukarakan Pak itu nah itu nah jadi semuanya dalam keadaan keadilan Allah tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain wa hadhihi kayatun ini dikaya ketika dikatakan kepada mereka di akhirat hina yaronal azab ketika mereka melihat azab yang sudah dijanjikan kepada mereka tahqiqan lil haq untuk memastikan bahwa itu memang benar wa taqri'an lahum ini teguran buat mereka nang mana dahulu mereka kada percaya ini bukti hari yang nyata nah lalu ujar Tuhan kepada nang beriman bertakwa nah mudah-mudahan kita pai tergolong ini inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun
lamma akhbarallahu ta'ala an ma'alil mujrimin. Di situ Allah mengisahkan nang kaya apa keadaan orang-orang yang berbuat dosa, nang kaya apa keadaan orang-orang yang berbuat maksiat. Di sini juga Allah mengkhabarkan tempat ma'al an ma'alil abrar al muttaqin, tempat orang-orang yang berbuat baik, tempat-tempat orang yang takwa. Nang kaya apa mereka di sana? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penduduk sorga pada hari itu, pada hari diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, masyghuluna bima hum fihi minal ladzati wan na'im anit tabkiri bi ahlin nar. Mereka sibuk ahli sorga ini sibuk. Sibuknya bukan bekerja, sibuknya bukan capek, tapi sibuk dengan kenikmatan. Mereka sibuk dengan kenikmatan, ada nang makan, ada nang ini, pokoknya sibuk kadang mereka. Cuma sibuknya kadang melelahkan, sibuknya kadang membuat capek, sibuknya kadang membuat kesal, sibuknya kadang membuat ya istilahnya tuh marah dan lain sebagainya. Disibukkan dengan kenikmatan, ya Allah. Nah, bernikmat-nikmat ya Allah, kayak apa penang bernikmat-nikmat dah. Kayak orang tulak di pinggir pantai, sibuk, ada nang main apa misalnya nang naik nang speedboat ke apa tuh, naik dan nang bakunyuk, ada nang ini, sibuk semuanya di pantai itu. Tapi kesibukan mereka penuh dengan kenikmatan. Nah, para penduduk surga lebih daripada itu. Mereka bersibuk, mereka menyibuk, bahkan disibukkan dengan kenikmatan yang Allah berikan, luar biasa. Nah, ini inna ashabal jannah al-yawm fi syughulin faqihun. Mereka sibuk sampai kesibukan mereka yang sangat nikmat, kesibukan mereka dengan kelezatan melupakan mereka dengan penduduk para ahli neraka. Jadi kada kaganangan lagi siapa nang masuk neraka, kada kaganangan lagi, karena kalau kaganangan masuk terpikir nang apa si anu. Nah, ini kan masih ada berduka cita, kada ada lagi duka cita di surga itu, kada ada lagi bersedih, kada ada lagi galau. Pokoknya demi kesibukan mereka yang Allah ciptakan dengan kenikmatan demi kenikmatan, sampai mereka kada terpikir lagi dengan ahli neraka. Nang kayak Bapak, kalau kita di dunia ini kan lah, nah nyaman melihat kebun rumah, ya Allah kasihan nyamannya lah. Nah kayak jiran kita Tuhan, sian sidin, nah sudah rumah ngontrak, makannya kada karuan, ini masih ada terpikir. Ini kalau di surga itu sampai demikian, kesibukan mereka dengan kenikmatan Allah, kesibukan mereka dengan kelezatan demi kelezatan, sampai anit tafkiri bi ahlin nar, kada ada lagi terpikir dengan nang masuk neraka. Kalau pengen nang kayak apa cucu kita, nang kayak apa bini kita, nang kayak apa anak kita, kada ada lagi. Mudahan kita tergolong ini, amin ya rabbal alamin. Munang itu kita cangkal lagi lebih ibadah ini. Kesibukan nang luar biasa, kada ingat lawan penduduk neraka. Ini sebagian ulama, wa qala Abu Hayyan, ujar Abu Hayyan menafsirkannya, wa zahir anna syughla huwa fin na'im, huwa na'im. Yang jelas jadi kesibukannya penuh dengan kenikmatan, alladzi qad sagalahum an kulli ma yaqtul bibal. Jadi kesibukan mereka dari segala sesuatu yang terlintas di hati mereka, ada dulu bahwa ingat ini diwujudkan, ada hendak ini semuanya dinampakkan. Itu daripada kesibukan mereka. Ujar Ibnu Abbas pulang menafsirkan ayat ini, wa qala Ibnu Abbasin, ujar Ibnu Abbas, syughilu bi iftidadil abkar. Jadi penduduk surga itu disibukkan dengan memecah selaput darah. Apa itu maksudnya tuh Pak? Memecah selaput darah. Maaf lah. Wah, ada pembayangan. Ayo biar. Ayo nang katujuh babini nih. Ayo. Jadi Ibnu Abbas nih disibukkan dengan memecah selaput darah bidadari. Artinya ya Allah, kadang dibayangkan sibuk, sibuknya beramian aja, makan makanan, wasima'il autar, mendengar suara gitar,
an ahalihim min ahlin nar, sehingga mereka kada terpikir lagi nang kayak apa keluarga mereka nang masuk neraka. Kan kadang-kadang orang bertakun lah nang kayak apa jar mun kami mati abahnya nih kawin pulang siapa bininya kena nang takarubut di sorga. Nah itu kalau bini nang pertama kah bini nang keempat kah empat soalnya bini nang ketiga dan kedua. Jadi jar ulama siapa nang paling solehah itulah nang takumpulan abahnya. Kalau abahnya masuk sorga abahnya kan masuk surga, nah lain lagi kisahnya. Ada juga bini mana kunakan, nang kayak apa aja, mun nang bini ini palakian benar, gitu nah. Palakian pengnaranya, kawin sekong mati laki, kawin pulang sekong, nang kedua mati pulang laki, nang ketiga mati pulang laki, nang keempat mati pulang laki, sampai nang kelima mati terus laki nih. Jadi nang mana bini laki sidin. Nah, majurang pamati benar laki sidin nih. Sakanya kaya nang Tuhan mengawininya umur kaya 65 tadi. Jorang kaya pian nang anum aja kalimanya meninggal bagi pian nang Tuhan ini. Seminggu gin mati jorang gagawainnya aku nang Tuhan ini jasidenan. Tuhan pengalaman. Sakalinya dah sewujud seminggu kada apa-apa, 2 minggu kada apa-apa, sakanya awal bulan keluar bendera hijau. Tak lagi contoh kaya itu nang mati, saya diparaki sakanya nang bini nang mati pak. Nah siapa kena laki sidin di akhirat? Nah laki sidin di akhirat siapa nang paling soleh? Itu laki sidin. Nah itu. Makanya dalam agama itu disuruh mencari pasangan itu nang di pihak agamanya biar tak kumpul kena di akhirat. Nah, makanya para istri-istri maka perempuan-perempuan nang akan mendampingi suami itu adalah istri dia di dunia, karena Allah menciptakan para babinian itu lebih cantik daripada bidadari. Makanya bagus saja kita ke masjid berdua ya Allah. Nah, mudahan kita menyai artinya nih kan sama-sama di surga. Nah itu Allah ya juga nang kisah bahari jepang nilah si dini dapat bini bungas benar ya Allah. Jakanya bahasa dunia itu kada ada wadaannya, tingginya oke, cantiknya oke, putihnya oke, badannya oke, semua tuh kadada keaibannya lah untuk pandangan dunia. Nya Allah merezekilah kada kawai sudah ditetapkan hidup nang kaito sidin dapat rezeki. Sementara laki makam ya Allah saraba kurang, tinggi kurang, ganteng kurang, pokoknya saraba kurang tuh bang bilang ngerasa kada. Jangan tuh bilang ngerasa kada pas bila orang memandang monyong kasihan dia sih dapat laki nang kayak itu kada sesuai gitu nah pak. Cuman aran jodohnya nang kayak itu sudah. Jadi laki ini zikirnya kada nang lain-lain. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saban isukan alhamdulillah aja. Jadi ujar nang bini kenapa? Banyak bersyukur taros nih dapat duit kada begawi kada alhamdulillah. Aku ja abahnya biar kada bermakanan kada banyak berduit asal ikam ada di pinggir. Ini bini bungas mah lah insyaallah. Jadi perlu jam si bini bungas nih lah. Awak koyo tuh dilihat tuh senang hati gitu lah. Ya abahnya nang kayak apa kada bersyukur dapat bini nang kayak kami ya Allah. Bungas kan. Bujur aja kadang kayak orang berduit tapi bini bungas pada nang sugih ya ujar pulang nih ya jadi limba itu kempang banyak kayak apa ujar nang bini aku nih di sini banyak bersabar aja ada kawan ada alhamdulillah alhamdulillah jadi bajaknya subhanallah 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 maha suci engkau ya Allah, ternyata engkau telah menjodohkan hamba dengan laki-laki ini. Mungkin ini cara-cara engkau ya Allah untuk menambah pahala hamba dan menghapuskan dosa-dosa hamba. Nah sabar jadi ujian nang bini mudahan kita abahnya di surga amin 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 oh di surga.
Kayak apa umumnya kita bisa di sorga? Ujar nang bini pian dapat ulun na bersyukur, ulun dapat pian ni bersabar. Ya itu bang pai manusia ini palahnya syukur sabar pai. Jadi orang tuh ada yang sudah ditakdirkan oleh Allah banyak bersabar. Hidup tuh mah miskin aja, kadipan duitan panggaringan. Ada nang seikong nih mah aizidin sudah berduit, sehat. Nah ini jadi ada orang yang disuruh bersyukur aja, ada orang yang disuruh Tuhan bersabar aja kan. Kira-kira nih hendak nang mana? Jadi jamamanya karena piani orangnya selalu bersyukur kepada Allah, ulun di banyak bersabar. Asyakuru was-sabur fil jannah. Orang yang banyak bersyukur dan bersabar itu kedua-duanya di dalam surga. Semangatlah, insya Allah semangat ya. Jadi kada salah, kada kalau merasa zolim kada. Nang bersabar masuk surga, nang bersyukur masuk surga. Jadi hendak membedakan syukur dengan sabar tuh nang kayak Pak. Kalau orang syukur tuh tenang, kalau sidin tenang aja sidin, kada banyak mandir, tenang. Kalau orang bersabar Pak gitu juga sabar tuh tenang, kada gelisah, kada kecewa, kada goncang, kada kesal. Bila kesal itu harus sabar. Bila kesal itu masih belum bisa mensikapi daripada takdir Allah. Nah, sabar ay. Jadi kita nang tuha-tuha penyakit penating bulan sabar. Nah, supaya tak tenang, kada gelisah. Bila gelisah kada sabar, walaupun kada pander. Kalau nggak sabar insya Allah ya, tapi gelisah. Bila gelisah itu rasa sabar Pak. Walaupun terlalu pander, goncang. Di sini aku sadang kan bawa obat di kemana-mana, dia bilang ya kedipang sudah bilang ya apalah paham dia aku di sini. Kegelisahan itu menunjukkan ketidaksabaran. Kegelisahan itu menunjukkan ketidak menerima dengan ketentuan Allah. Gelisah, coba pindah dapat duit gelisah lah. Diam banyak, kena ketahuan orang. Tenang, duit banyak. Nang kata nang pernah gelisah itu nang kasih duitan Pak. Oh, nah itu. Nah kalau orang itu bisa sabar, tenang, kada berduit, tenang. Nah, kesemua itu ujian daripada Allah. Nah, kemarin kan sudah kita bahas kalau ayatnya. Oh jangan orang munafik Mekah, buat apa kami memakani orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah fakir? Bukannya Allah itu tidak pengasih. Allah memberikan kekayaan kepada orang kaya itu bukan berarti Allah berhajat kepada harta si kaya itu. Biar kamu sedekah, biar menambah. Kada ada hajat Tuhan, kada ada keperluannya dengan Allah sedekah orang kaya itu. Allah memakirkan orang fakir, bukan Allah bakhil. Semuanya itu menguji orang kaya biar bersikap lemah lembut kepada fakir. Nang fakir sabar, tidak cemburu sosial dan tidak marah, tidak dengki kepada orang kaya. Semua itu ujian. Kembali kita bahas. Jadi dikatakan tadi lah penduduk surga itu demikian. Lahum fiha hum wa azwajuhum fi zalalin alal araiki muttaqiun. Saking nyamannya di surga kada terpikir lagi malah dengan keluarga yang di neraka. Saking nyamannya di surga kada terpikir lagi dengan penduduk neraka. Karena kalau ada masih pikiran berarti kada nyaman. Orang surga itu nyaman, pikirannya nyaman, gawiannya nyaman, semua nyaman. Kada ada lagi yang kada nyaman. Makanya saking nikmatnya kada lagi keingatan lawan yang lain tuh. Nah, di bahasa Qur'annya hum wa azwajuhum, mereka dengan pasangan-pasangan fi zilalil jinan, di bawah naungan surga. Haitsula syamsun fiha wala zamharirun, nang mana di surga tu matahari panas kadada, dingin kada. Muttaqiuna ala sararil almuzayyana bisyabi wassutur. Nah, mereka bersandar di kasur yang sudah dihiasi. Di kasur mainnya Pak. Itu rumah tuh kan yang paling nyaman kalau sudah di kasur. Ya kalau rumah tuh yang paling nyaman baik kalau sudah di kasur. Oh ini kasur yang sudah dihiasi pakaian-pakaiannya luar biasa.
lahum fiha fakihah, lahum fil jannati fakihatun katsiratun min kulli anwa'il fawakih. Mereka memiliki buah-buahan di surga yang luar biasa, bermacam buah-buahan. Buah apa aja ada di surga itu. Makan buah aja lah, kada makan nasi, kada minum apa. Pak ai mun di rumah orang tuh mun buah ada, kira-kira nang lainnya adalah Pak. Mun di rumah tuh nah buah-buahannya banyak. Di sini ada anggur, sini ada lengkek, di situ ada durian, situ ada tiwadak, situ ada buah fir, buah apa sambat seberatan. Buah-buahan banyak. Pian kalau masalah makanan jangan ditakunakan. Ya kalau orang banyak makanan Pak, kadang-kadang buahnya nang kadada. Kita makanan tuh ya kalau ya ada jopang buahnya, buah pisang, sumangka. Nah itu kan sumangka itu sekali seminggu juga. Pisang kadang-kadang sebulan sekali juga, jarang ada buah. Makan hari-hari. Makan hari-hari, tapi di surga di buah-buahan. Jangan kita salah paham, buah-buahan aja kah? Mun buah-buahan to ada Pak ai. Pian jangan takunakan lagi makanan, masak apa iwaknya, tuh jangan ditakunakan lagi. Mun buah-buahan nah dikelilingi lo buah-buahan, di mana ada buah-buahan. Itu kalau masalah makanan lainnya itu luar biasa. Bila orang tuh ada makanan tuh cuci mulut tuh makannya pasti nyaman Pak ai. Makanya disuruh kita tuh ada cuci mulut. Cuma kita ini bedanya itu, kalau Nabi itu kalau cuci mulut Pak ai makan buah dahulu hanya nasi, cuci mulutnya dahulu hanya nasi. Kita kada surung nasinya dulu hanya cuci mulut. Di sini mun disuruh buahnya habis kan buahnya di sini karena buahnya talarang pada. Bah misalnya disuruh lengkeng, makan lengkeng benar sih Den. Nah, suruh durian, hantum durian kadang-kadang lagi nasi. Nah, makanya kita ini jangan tuh kanyang di buah, jangan kanyang di nasi. Nah, ini makanya buah-buahan, semua berbagai macam buah-buahan. Ayo apa aja sidin aja Allah Taala akan taganang di dunia, naikam tak ingin di dunia, wujudkan di surga ada semuanya. Ya Allah, Pak ini. Ya mudah-mudahan kita Pak termasuk orang nang di sini. Walahum ma yadda'un. Tadi lahum fiha fakihah, banyak buah-buahan. Walahum ma yadda'un. Walahum fiha yatamannawna wa yashtahuna. Mereka nang angan-angankan, nang mereka pikirkan, nang mereka angan, semuanya terwujud di dalam surga itu. Ya Allah. Wa fiha ma tashtahil anfus wa talazzul a'yun. Pokoknya ada seberataan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, itu semuanya ada. Jadi penuh dengan buah-buahan, berlezat-lezatan. Penduduk surga bertelekan bahwa pandangan di surga antara bidadarinya dengan para penduduk surga, buah-buahannya penuh, maka dapat dibayangkan pula. Nah itu Pak. Lalu ujar Tuhan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Wah ini dibaca 3 kali. Ada ibu-ibu baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Di situ bukan doa, di situ ucapan salam Allah kepada penduduk ahli surga. Mungkin bisa jawab sini, mudah-mudahan kami mendapatkan salam Allah ini di surga. Nah, bisa jawab nambah amin tuh Pak ai. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ai lahum salamun karimun mir rabbihim ar-rahim. Mereka mendapatkan ucapan salam dari Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Punya. Ini salamun karimun. Ucapan salam yang sempurna, yang mulia dari Tuhan mereka Ar-Rahim. Dalam hadis itu disebutkan bainama ahlul jannah, ketika para penduduk surga fi na'imihim, di dalam kenikmatan demi kenikmatan, tiba-tiba timbul cahaya kepada mereka, nurun farafa'u ru'usahum, maka mereka mengangkat pandangan mereka, fa idzar rabbu, ternyata cahaya itu Allah Subhanahu wa taala. Qad asrafa alaihim min fawqihim, Allah muliakan mereka dari ketinggian mereka. Nah ini Pak. Lalu ujar Tuhan, assalamu alaikum ya ahlul jannah, ya ahlal jannah,
salam buat kalian wahai ahlu surga. Oh ini baik mohon. Makanya kita jadi surga tuh nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melihat bulan purnama, tidak terdinding pun, tidak terdinding sedikit pun. Maka orang nang masuk surga nang kelasnya paling tinggi itu apa? Orang nang bisa melihat Allah di surga. Siapa lagi? Orang nang selepal atau sekelas dengan Nabi Muhammad di surga. Oh, bersama Nabi di surga. Tapi Pak Isa uyuh-uyuh masuk surga, wah itu gen Pak luar biasa nih itu. Lah. Nah, di sini assalamualaikum. Ada juga orang kadang menyatakan salamun alaikum. Salam sejahtera atas kalian wahai para penduduk surga, yaitu dengan ucapan Allah salam qaulam mir rabbir rahim. Fayanzuru ilaihim, Allah memandang kepada ahlu surga. Wa yanzuruna ilaihi, mereka memandang kepada Allah. Nah, jadi ditatap oleh Allah. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im, mereka tidak berpaling sedikit pun daripada kenikmatan madamu yanzuruna ilaihi. Jadi ternyata kenikmatan-kenikmatan itu masih kalah. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im, nikmat nang di surga, buah-buahan ini itu semuanya ada. Begitu melihat Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun mereka tidak ada ingin menoleh dengan kenikmatan dengan surga, kenikmatan surga. Begitu memandang Allah Subhanahu wa taala, hati mereka, mata mereka tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Madamu yanzuruna ilaih, mereka terus menerus memandang kepada Allah, hatta yahtajiba anhum, sehingga terhijab, menghilang cahaya itu, wa yabqa nuruh, tertinggal cahayanya, wa barakatuh, dan barakatnya atas mereka, fi diyarihim, di rumah-rumah mereka masing-masing. Nah, jadi memandang Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala di surga mengalahkan nikmat-nikmat yang ada di surga. Oh, ini Pak. Nah, jadi sembahyang tujar Pak Ai. Kata Bapak lo larikan ke pikir sedikit. Sembahyang tu jar ulama menurut ilmu fikih nih. Ayyanzura ila maudhi'is sujud. Hendaklah kita sembahyang tu memandang ke arah tempat sujud. Walau shalla khalfal ka'bati wan nabi. Walaupun sidin sembahyang di belakang Ka'bah atau di belakang Nabi. Kada boleh kita memandang Ka'bah, kada boleh memandang Nabi. Siapa nang dipandang? Tempat sujud. Nah, Allahu Akbar, tempat sujud, lihat. Apa hikmahnya? Dalam sebuah hadis disebutkan, bima makna, ujar Nabi, ketika seorang hamba sholat melihat arah tempat sujud, maka disitulah Allah menatap si hamba ini. Jadi sembahyang kita ini ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama si hamba ini kadang memalingkan pandangannya ke kiri, ke kanan, atau ke depan dan lain sebagainya, selama itu Allah tidak memalingkan pandangannya kepada si hamba. Tatkala hamba ini berpaling dari pandangan Allah, nah, berpaling dari tempat sujud, seolah-olah menggambarkan sudah berpaling daripada tempat Allah, maka Allah pun berpaling daripadanya. Nah, makanya makruh dia sembahyang bila memandang ke atas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makruh. Hai. Nah, karena di surga, begitu penduduk surga melihat Allah, semua kenikmatan-kenikmatan ada di sekitar surga, para penduduk surga sedikit pun tidak ingin berpaling daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sembahyang pun punya kawan yang kayak itu ngalih juga biar coba kan ya. Lagi sembahyang ngandak HP di muka. Allahu Akbar. Teng nong bah, ya siapa nih dia sedih. Nah, ya dah hilang pikiran kita, hilang pandangan kita. Nah, makanya bersihkan, sterilkan depan kita itu, jangan ada sesuatu yang mengalihkan pandangan kita. Nah, itu sembahyang nih. Nah, sembahyang. Kecuali ujar ulama, ini kada apa-apa kepikir sedikit nah.
Kecuali ujar ulama ketika muhallilah, pandanglah tempat muhallilah. Apa itu nah? Ketika kita asyhadu alla, tadi tempat sujud nih kan, walaupun semuanya di belakang Ka'bah, walaupun semuanya di belakang Nabi, tetap ujar ulama melihat tempat sujud. Tapi ketika kita sembahyang asyhadu alla ilaha illallah, tangan kita bergerak. Asyhadu alla ilaha illallah, mulai kita ucapkan illallah, arah mata kita memandang kepada telunjuk ini sampai salam. Nah, kayak itu sembahyang. Itu punya kawan yang kayak itu berarti hadir hati kita waktu sembahyang tuh, hadir. Kawan mahadirakan hati waktu sembahyang. Aja sadang dah ya Allah, kena pulang. Nah, yang kain ini kan. Nah, jelas mudah-mudahan kita tergolong daripada amin ahli surga, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan ya Allah. Lihat kisahnya ini luar biasa. Itulah kita membaca Yasin aja hati ya Allah teduh rasanya, asal dipahami maknanya. Membaca Yasin aja, gitu bang sudah bagus saja membaca Yasin. Cuma alangkah lebih dahsyatnya lagi kalau kita baca Al-Quran itu dengan artinya, membuat kita lunuh hati kita rasa miris. Nah, mendengar gini nyaman, jauh hendak membadahkannya atau ulang-ulang pemandian oleh lupa akan baca Yasin bid'ah. Ini ya Allah Pak, janganlah dibid'ahkan orang baca Yasin. Di mana aja baca Yasin tuh, di bawah jembatan, di manakah acara apa aja kah, di hati maknanya nangka ini ya Allah. Dibaca orang Yasin, walaupun sih membaca Yasin tinggi jalan, tersentuh dengan ini, tak buka hati Pak Ai, di situ kita dapat hidayah, terinspirasi setelah baca Yasin masa dibid'ahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an.